Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Ahad tanggal 20 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita semua, memilih kita untuk berhadir bersama di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salat berjamaah maghrib, insyaallah Isya. Harapan kita semua mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Anas bin Malik ini anak oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim namanya Rumaisa binti Milhan, seorang perempuan yang Nabi mengatakan, aku melihat Ummu Sulaim sedang menikmati surga. Dia punya anak yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik pada saat Malik itu tidak menerima Islam dan murtad, maka Anas ini dipelihara oleh ibunya yang bernama Rumaisa. Dan pada usia masih muda, di waktu Nabi hijrah, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Anas bin Malik, waktu umur 10 tahun, diserahkan ibunya kepada Nabi. Dan termasuk Anas ini anak angkat Rasul, anak asuh Nabi. Dan Anas bin Malik termasuk sederet sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah dan seterusnya. Anas bin Malik berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam khata'in. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Ada kesalahan seberataan. Maka di antara anak Adam itu kada boleh saling mencari kesalahan orang lain, karena kita punya kesalahan masing-masing. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat. Yang namanya manusia, laki-laki, perempuan, tua, dewasa, remaja, punya kesalahan. Dan setiap orang bersalah itu bertaubat, minta ampun daripada segala dosa. Orang yang bersalah, khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang pernah bersalah, tawwabu, orang yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Maka tema kita malam hari ini adalah taubatan nasuha. Taubat adalah milik kita semua. Laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa. Para remaja jangan pernah menuding nang tuha. Kai pian lah kasih bertaubat, pian sudah bau tanah. Sama kita tuh bau tanah. Nang anung nang tuha, bau tanah seberataan. Dan taubat itu adalah milik kita. Perbuatan kita yang wajib kita lakukan. Wajib kita lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu akan menerima setiap taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan, selama masih sehat atau sakit-sakitan sekalipun. Sebelum napas sampai ke tenggorokan, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang mau mengucapkan ya Allah, hamba minta ampun. Kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalimat istighfar yang paling banyak, kata Aisyah, diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalimat yang paling banyak Nabi ucapkan. Nabi saja tidak kurang dari 70 kali. Dalam hadis yang lain Nabi 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk diampuni dosa bagi semua manusia sama. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita. Di mana masa lalu kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang begitu banyak bagi kita, maka pernyataan taubat sebelum mati itu sangat disukai oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan membuka pintu pengampunan. Allah akan membuka pintu pengampunan. Kalau kita melihat orang sakit, tangan sudah kada bergerak lagi, batis sudah kada bergerak lagi, tapi perut ini, lambung ini masih kembung kempis, menerima oksigen dan mengeluarkan oksigen. Itu pintu taubat masih terbuka. Pintu pengampunan masih terbuka. Kecuali pada saat lambung ini tidak lagi kembung kempis dan ruhnya naik sampai ke tenggorokan, maka bagi semua manusia yang sampai pada masa itu ditutup pintu taubatnya. Ditutup pintu taubatnya. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan Fir'aun itu luar biasa bertaubatnya. Dia minta ampun kepada Allah, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan. Bani Israel yang disembah oleh Nabi Musa. Dan puncaknya apa kata Fir'aun? Wa ana minal muslimin. Dan hamba termasuk orang Islam ya Allah. Bapak-bapak, ini ucapan Fir'aun. Tapi Fir'aun ini taubatnya itu terlambat. Sekali timbul, sekali tenggelam, lagi mati. Fir'aun kan mati lamas, mati tenggelam. Dalam hadis Rasul disebutkan, orang yang mati tenggelam itu husnul khatimah. Tapi tidak untuk Fir'aun. Kalau mentang-mentang Fir'aun mati tenggelam, lalu husnul khatimah. Tidak. Fir'aun kan sempat minta ampun dari kekafirannya. Allah mengatakan, Al-ana qad asaita qablaka wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang engkau bertaubat. Minta ampun baru sekarang. Engkau adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya, kalimat ini siapapun yang bertaubat sebelum napas sampai ke tenggorokan, sebelum menghembuskan napas-napas yang terakhir, maka pintu taubat itu terbuka. Pintu taubat itu terbuka. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba masi'un nahar.
Luar biasa Bapak-bapak. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan yang maha besar selalu membuka kedua tangannya di malam hari. Allah membuka kedua tangannya di malam hari liyatuba masi'an nahar, untuk menerima taubat orang yang melakukan pelanggaran pada siang hari. Baiknya Allah Ta'ala tuh. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba masi'ul lail, Allah membuka tangannya di pagi hari untuk menerima taubat hambanya yang bersalah pada malam hari. Malam hari diterima, diampuni oleh Allah Ta'ala pada saat berbuat kesalahan. Memang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, bismillah, kullu ummatin mu'afi, semua umatku itu akan dimaafkan. Semua umat Nabi Muhammad SAW diampuni kesalahannya. Nabi yang katakan ini, illal mujahirin, kecuali mujahirin. Sahabat pun kadang mengerti mujahirin itu apa. Sehingga sahabat bertanya, apa ya Rasul yang dimaksud al-mujahirah itu? Semua umat diampuni kata Nabi kecuali al-mujahirin. Hati-hati Paulun gendak salah sambatna. Mun muhajirin kan lain. Muhajirin itu nama masjid. Mujahirin. Mujahirin nih ditutup pintu taubat. Ditutup pintu taubat. Sahabat saking takutnya kepada orang yang Allah tutup pintu taubatnya, bertanya, mal mujahirah, ya Rasul, apa yang sampean masuk mujahirin itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka adalah orang yang melakukan kesalahan pada malam hari, kemudian di pagi hari kesalahannya itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Menjelang pagi hari, maka dosanya diampuni Allah. Namun pada saat matahari terbit, dia menemui orang-orang yang dekatnya, maka dia bercerita. Temu handai tolan kawan akrab, berkisah habis-habisan. Apa kisahnya? Malam tadi itu aku ke ini. Bangga dengan cerita kemaksiatan itu. Maka itu yang dimaksud Nabi al-mujahirin, al-mujahirah. Orang yang membanggakan dosa masa lalu diucapkan kepada para remaja hari ini. Wah nikam ini kada apa-apanya loh aku bahari. Aku bahari sekian banyak kalau minum tuh setiap malam Ahad, malam Minggu kami mabuk. Wah nikam kan sebotol bagi 3, bagi 4. Oh ini bangga. Maka kita ngeri juga Pak melihatlah ada seorang public figure yang di muka televisi berbangga, bercerita pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Ta'ala. Ini masuk kelas mujahirah, kelas orang yang membanggakan dengan kemaksiatan. Nabi Muhammad SAW katakan semua umat Nabi itu diampuni, kecuali orang yang berbangga, bergembira dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, tidak pernah merasa bersalah, maka tidak diampuni. Selain daripada itu, Allah buka tangannya pagi dan sore, menandakan Allah menerima taubat orang yang bersalah pada malam hari dan bersalah pada siang hari, untuk diterima Allah Ta'ala. Catatannya apa? Mau bertaubat, mau minta ampun. Apabila mau minta ampun, mau bertaubat, mengakui kesalahan. Nabi Adam alaihissalam saja pernah melakukan satu pelanggaran, dan Nabi Adam menyesal luar biasa atas pelanggaran itu. Allah mengabadikan satu permohonan ampun yang Nabi Adam ucapkan di dalam Al-Quran, yang Nabi Adam ucapkan dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Artinya doa permohonan ampun Nabi Adam ini bagus untuk kita ikuti. Apa di antara doa Nabi Adam untuk minta ampun daripada segala dosa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna,
Tuhan kami, ya Allah, hamba telah menzolimi diri hamba sendiri. Kemaksiatan, pelanggaran pada hakikatnya menzolimi diri. Kenapa? Karena dengan kemaksiatan itu diri kita yang akan menerima dahsyatnya siksa dari Allah. Nabi Adam berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hamba telah menzolimi diri hamba sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau kada mau mengampuni ya Allah, jika engkau tidak mau memberikan rahmat kepada hamba ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka hamba termasuk orang yang rugi. Hamba rugi ya Allah dunia akhirat jika engkau tidak mengampuni dosa hamba. Ini Nabi Adam alaihissalam pada saat sekali dalam seumur hidupnya melakukan satu pelanggaran, dia mempercepat untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepantasnya taubat ini jangan pernah ditunda. Kalau berlaku kesalahan pada siang hari, maka hari itu juga minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau berlaku kesalahan pada malam hari, maka malam itu juga minta ampun. Jangan menunggu taubatnya besok, karena umur kita tidak ada yang menjamin. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-ajalatu minasyaitan illa bi khamsi mawati'. Terburu-buru itu sumbernya dari syaitan. Tapi Allah menyuruh buru-buru 5 macam. Semua terburu-buru itu bersumber dari syaitan, tapi 5 macam ini harus buru-buru. Apa 5 macam buru-buru? Yang pertama, it'amul dhaif. Apabila ada tamu berkunjung, jangan sawat tamu yang meminta. Sungguhi apa yang ada. Apa yang ada disungguhi. Kalau saya repot lagi ke sana ke sini, ya adanya teh manis atau insar yang ada. Apalagi wah ini insar lawan teh manis, tuh Ustaz, orang memilih insar. Pandemi hari ini apa? Diabetes. Penyakit gula semertaan. Mau meminta teh, jangan bergula atau gulanya sedikit atau banyu putih. Yang jelas disuguhi. It'amul dhaif, bahagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah hamba Allah yang tidak pernah makan pagi dan petang, kecuali mengajak orang lain untuk makan bersama. Coba bayangkan Pak, lemun nang kaya Nabi Ibrahim nih, banyak menaruh ini, panci itu kada mau kupus. Anak makan mau undang orang lain, anak makan mau undang orang lain. Ini bagian daripada sunnah. Satu perintah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk mempercepat memberi makan tamu yang berkunjung. Yang kedua yang buru-buru apa? Tajhizul mayyit, memproses jenazah. Bila mati malam hari jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Sekalipun dia punya anak di luar daerah yang jauh, dikabarkan, dan anak yang cerdas, anak yang mengerti agama, sekalipun tinggalnya jauh dengan orang tua, kada pernah menghalangi. Diteleponnya saudaranya yang ada di Banjarmasin, ding kalau ading, kak kalau kakak, proses jenazah abah berdahulu, kuburkan abah, aku akan datang menemui atau tidak, aku akan datang. Aku ikhlas. Ini cerdas ini. Nang kada cerdas itu apa? Apabila abah biar kuburakan berdahulu, maka aku hamuki seberataan yang ada di Banjar. Ini kada cerdas. Kada cerdas. Islam menyuruh memproses jenazah itu secepatnya. Secepatnya. Jamaah sekalian. Dahulu kami pernah membawa satu jenazah, Ustaz. Jamaah suami istri. Umurnya memang tua, lebih daripada 70 tahun. Dan beliau meninggal istri pertama, kemudian kawin lagi dengan istri yang jauh sekali, usianya nang bini 27 tahun, nang laki 70 tahun. Nang laki ini kada kawa lagi berjalan, jadi nang bini siap mendorong ke mana tawaf apa sebagainya, dulu kada di atas, tawafnya di bawah. Tapi nang laki ini terlalu bersemangat. Bersemangatnya apa? Mengambil miqat 5 kali. 5 kali berumrah Ustaz. Fisiknya luar biasa uyo, tapi 5 kali. Jadi kadang-kadang sidin kan mau didorong waktu tawaf sahih aja.
Tapi 5 kali dalam 5 hari di Mekah, berarti sehari sekali. Sehari sekali. Di waktu berumrah yang kelima, besok balik. Besok belikan. Malam jam 1 malam muntah-muntah. Selesai balik ke hotel. Muntah-muntah, kemudian diuruti dengan minyak kayu putih oleh Nang Bini, masuk ke kamar. Setelah masuk kamar, kada lawas Nang Bini itu kurang lebih 1 jam berteriak dalam kamar. Maka kami masuk karena kamarnya juga ada dikunci. Ternyata beliau Pak Haji itu sudah menghembuskan napas yang terakhir. 1:30 meninggalnya, 1:30 malam. Kami menghubungi petugas yang memproses jenazah di Madinah. Jam 2:30 jenazah itu diambilnya Ustaz ke hotel. Kemudian kami bertanya, kapan kami mensolatkan jenazah ini? Maka dia katakan, ba'da subuh. Setelah subuh ini jenazahnya disolatkan. Begitu cepat prosesnya. Namun kita jam 1 malam, jam 1 besok belum tentu dikuburkan. Tapi cepatnya memproses jenazah. Artinya apa? Dan ini tidak layak untuk ditunda-tunda. Untuk ditunda-tunda. Kebiasaan aja kita tuh menunda-nunda. Karena apa? Nang anak hendak melihat, padahal kada hidup lagi kita. Abahnya sudah mati, anak datang di Papua, anak datang di mana? Kada perlu ditunggu. Nang anak wajib untuk mengikhlaskan. Memproses jenazah yang kedua. Dan yang ketiga, yang harus buru-buru itu apa? Tazwijul bint. Mengawinkan anak wanita. Beisian anak bebinian. Ada nang pina ditiring-tiring nang pantas untuk mengawini anak kita. Agamanya bagus, silahkan. Mereka ada kemauan bersama berdua, dan silahkan. Secepatnya, jangan ditunda-tunda. Abah kada mengawinakan nikam dulu, naka lamun kada sama lo nikam S2. Saling ngalihan, Ustaz mencari S2 nang sama nih. Nang anaknya S2, pasangannya harus S2. Ujian nang anak mencari nang kada BS gen, kada kau dapat, apalagi harus S1, S2. Jadi kemauan hawa nafsu ini jangan menunda anak. Nang anak sudah berumur 29 tahun, 27 tahun, itu usia menikah. Manakala pertimbangan 4 macam ini didapatkan calon anak, keturunannya orang baik-baik, kecantikannya kau aja dibawa ke tangan orang banyak, kemudian hartanya iya cukup. Berapa tuh? Lehesabiha wa jamaliha wa maliha, hartanya cukup. 3 ini. Tapi 3 ini Ustaz kada masuk persyaratan. Cantik iya pas-pasan. Kada juga menjelek. Harta pas-pasan. Keturunan orang biasa. Tapi 1 yang masuk. Lidiniha. Agamanya masuk. Wanita itu hafizah Al-Quran umpamanya luar biasa. Guru yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Ini yang membuat taribat tiada beruntung. Membuat beruntung. Jadi yang 3 boleh digugurkan pada saat mendapatkan yang 1. Cuman lamun kawai jangan ada yang digugurkan. Cantik orangnya cantik. Baharta alhamdulillah. Orang tuanya keturunan yang baik-baik, ketiganya dan beragama wanitanya, nikahkan. Jangan pernah menunda-nunda pernikahan. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan anaknya Hafsah radhiyallahu anha sebelum Nabi kepada 2 laki-laki. Laki-laki yang pertama yang ditawari Umar siapa? Abu Bakar. Umar tahu Abu Bakar ini calon menantu, lamun mau tuha pada Umar. Ini anak dinikahkan lawan laki-laki nang tuha pada abahnya. Kada ada problem. Abu Bakar ditanya, nikahi Hafsah wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tidak. Tawarkan kepada Utsman. Utsman bininya nyarinya mati. Utsman istrinya yang pertama Ruqayyah salah. Ruqayyah wafat. Ditawarkan kepada Utsman. Utsman nikahi Hafsah. Kata Utsman, kaina dulu. Biasanya orang mati bini itu keganangan aja. Keganangan. Itu berangsur. Atau ada yang lain yang diunting.
Nang datang nih lain yang dikehendaki bisa. Utsman menyarankan untuk ditawarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ini merasa tabu, abahnya bertawarkan ke sana ke sini, kenyamanan lelakiannya. Ini apa? Gambaran Umar bin Khattab menyatakan beratnya punya anak wanita itu. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi menikahi Hafsah. Nabi katakan, Hafsah mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Kenapa? Setelah lawan Hafsah ditolak, Utsman bin Affan radhiyallahu an kawin dengan Ummu Kulsum. Ternyata Ummu Kulsum itu adik dari istri pertama Ruqayyah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi selesai. Utsman dapat Ummu Kulsum, anak Nabi Muhammad SAW. Hafsah setelah lepas dari Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hafsah janda ditinggal suaminya wafat pada usia 18 tahun. Suaminya gugur di medan peperangan. 18 tahun menikah dengan Nabi selama 10 tahun. Akhirnya berapa? 28, kalau kada salah tahun ketiga menikahnya dengan Hafsah, berarti 11 potong 3, 7, 8. 8 tahun tambah 18, 26 tahun, janda kedua. Janda kedua. Aisyah radhiyallahu anha ditinggal Nabi wafat umurnya 18 tahun. Nabi berkumpul 9 tahun dengan Aisyah waktu dinikahi umur 9 tahun, 9 tambah 9, 18. Jadi masa lalu itu kada perlu menunggu umur Tuhan. Maaflah ulun ingin sampaikan. Menurut ini aku aja maka kembang itu sudah layu. Layu sudah anaknya. Semangat kada anak menikah lagi karena orang tuanya yang tunda-tunda. Proses pernikahan anak perempuan jangan diperlambat. Yang ketiga. Yang keempat, qada'ud dain, membayari hutang. Apabila ada merasa bersangkutan, duitnya ada yang membayari, waktu perjanjiannya sampai, cepat dibayari. Lamun kadada, kepada baik-baik. Datangi baik-baik nang meminjami. Pak, ulun tertunda dulu nah pinjaman. Atau nang akhirnya pinjaman ulun cicil. Boleh, boleh. Tapi ini cepat diproses karena menyangkut tentang apa? Tentang kematian. Nabi pernah tidak mensolatkan jenazah kepada salah seorang sahabat yang memiliki beban utang yang banyak. Tidak banyak utangnya sebenarnya. Abu yang membayari akhirnya salah seorang sahabat. Siapa Ustaz? Salah seorang sahabat yang membayarinya. Berapa dinar rasanya utang itu? Karena banyak. Dibayari oleh Nabi. Huzaifah kalau tidak salah. Terus Huzaifah membayari utangnya, ya Rasul, salatkan jenazah ini. Saya membayar utangnya. Maka Nabi mensolatkan jenazah. Esok Nabi ketemu sahabat Huzaifah itu, Nabi tanya, sudahkah dibayar utangnya? Lupa wahai Rasul. Cepat kata Nabi dibayarkan. Esok Nabi ketemu lagi, ditanya Nabi, lupa lagi. Dan Nabi memerintahkan untuk mempercepat. Ya Rasul, sudah saya bayar dengan lunas. Qada'ud dain, membayar hutang, diperintahkan untuk diproses lebih cepat karena menyangkut sandatnya kematian. Maka satu budaya di wadah kita yang sering benar kita dengar, kalau di Al-Jihad itu biasanya Ustadz Muhammad Ahmad Fitri Rusli yang menjadi pembicara sebelum jenazah dikubur. Jika yang mati ini ada menyangkut hutang piutang, maka dipersilahkan menghubungi kepada siapa? Kepada istri beliau, anak beliau, untuk dipercepat diselesaikan. Karena itu sangat penting. Kemudian yang kelima yang diperintahkan buru-buru itu adalah minta ampun daripada segala dosa. Jika kita melakukan kesalahan, jika kita melakukan dosa, jangan ditunda. Jangan ditunda dosa. Oh, esok aja minta ampunnya. Pastikah kita usia umur kita sampai besok? Jangan sempat malakal maut itu merenggut nyawa seseorang sebelum bertaubat.
Prosesnya sangat rumit, penyelesaiannya sangat besar. Jangan pun dosa besar, dosa kecil aja sulit kalau belum minta ampun, apalagi dosa besar. 2 kali di dalam surah An-Nisa Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azim. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia kesesatan yang sangat jauh. Siapa yang menyekutukan Allah, dia terperangkap kepada dosa yang amat besar. Maka kesalahan dalam syirik harus diselesaikan oleh pelaku. Oleh pelaku. Ayat yang menyatakan syirik itu tidak diampuni apabila dosa syirik itu dibawa sampai sakaratul maut. Yang lebih mengerikan lagi itu justru di waktu hendak mati itu terjadi kemusyrikan besar. Operasionalnya setan berhasil. Setan itu luar biasa mengganggu orang hendak mati itu. Diganggunya orang hendak mati itu. Pada saat dia napasnya sudah terengah-engah, parut masih kembung kempis, tangan batis kada kau bergerak lagi, mulut masih bisa berkata, itu abahku datang mengajakku, abahku datang membawaiku. Betulkah abah kita? Tidak, Pak. Itu setan mempengaruhi, menghilangkan konsentrasi nang hendak mati itu kepada kalimat tauhid. Kada berhasil, datang lagi mamanya, padahal abah mamanya nih sudah 30 tahun meninggal dunia. Itu mamaku mengajakku. Setelah abah mamanya kada berhasil, siapa? Tuan guru yang paling dia cintai. Itu guru datang membawaiku. Itu adalah tipu daya syaitan, jamaah sekalian. Rahimakumullah. Syaitan mengganggu orang hendak mati ini agar tidak fokus pada kalimat tauhid yang Nabi perintahkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat tauhid. Nang anak berbisik di telinga abah, bismillah. Bah, bayangkan rupa Pak Masudi bahlah. Kada berlaku, Pak. Rupa Pak Masudi kada berlaku di waktu. Rupa siapapun di waktu seseorang itu anak mati, kada berlaku. Jangan disuruh orang anak mati untuk membayangkan seseorang. Ini lebih menyesatkan perjalanan kematiannya. Dan ini melakukan kemusyrikan yang setelah dia bayangkan, kata abahnya, sudah nampak sidin saikuman. Malakal maut dicabutnya. Maka matilah dia dalam keadaan apa? Kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Fokuskan semua keluarga yang menghadapi dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Dosa yang dibawa setelah mati, jika dosa syirik, maka siap akan menerima ancaman siksanya. Karena syirik itu tidak bisa dipintakan ampun oleh siapapun. Dia punya anak yang taat beribadah sekian orang. Anaknya memintakan ampun, mungkin Allah akan ampuni dari dosa-dosa yang tidak besar. Tapi pada saat dosa syirik, siapapun yang memintakan ampun tidak pernah diampuni. Terus apabila menyelesaikannya, syirik itu selesaikan sebelum datangnya kematian. Kita yang menyelesaikan dengan Allah. Panggil Allah, ya Allah, ya Rabb, dengan suara yang lirih. Hamba mohon mengampuni dosa hamba. Sekian puluh tahun yang lalu, ya Allah, hamba melakukan begini, 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 begini. Kemusyrikan, persekutuan kepadamu. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa hamba. Sebagaimana yang Allah sampaikan pada Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Luar biasa Pak ayat ini. Katakan wahai Muhammad, Nabi disuruh mengatakan kepada siapa? Kepada hambaku yang melampaui batas. Hambaku yang kelebihan kelakuan yang kada baik.
pendosa-pendosa. Katakan kepada pendosa-pendosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa akan diampuni. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jika dosa itu tidak besar, mungkin permohonan ampun anaknya, permohonan ampun sesama muslim, maka kita kada boleh pelit dalam doa. Ada orang Islam di Afrika sana yang memohonkan ampun, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Termasuk orang tua kita yang sudah dikubur, mungkin termasuk permintaan ampun orang yang nan jauh di sana. Jadi umat Islam itu ada kaitan sampai ke akhirat. Permohonan ampun bagi umat Islam berlaku bagi siapapun, apalagi anaknya. Anaknya memintakan ampun dengan Rabbighfirli wali walidayya, Allah ampuni dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba. Dan ternyata orang tuanya diangkat ke surga. Diangkat ke surga, diberikan pakaian surga, makan minuman surga. Min aina hadza? Dari mana ini ya Allah? Apa yang Allah jawab? Bistighfari waladika laka. Ini karena permintaan ampun anak-anakmu kepada aku dari segala dosa-dosamu, terkecuali dosa syirik. Syirik itu harus diselesaikan sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Luar biasa ayat ini menggembirakan kita. Allah sebutkan 3 dosa besar. Ini sambungan dari ayat 62, 63, 64, 65, 66 sampai 67. Karena di awal ayat 63 surah Al-Furqan Allah menceritakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Pemurah itu berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dan orang yang tidak pernah melewati malamnya kecuali sujud dan qiyam. Tahajud, bangun. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam. Orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan hamba daripada azab jahannam. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang selalu berinfak, tidak pelit dan tidak boros, dan di antara keduanya itu adalah yang paling tepat. Walladzina, ayat yang kita baca. Sedikit lagi teruskan. Walladzina la yad'una ma'allah. Hamba Allah itu orang yang tidak pernah berdoa, beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Kada mau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, pinta kepada selain Allah, karena doa itu mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, jangan pernah dipersembahkan kepada selain Allah. Hari ini banyak benar kita mendengar dan melihat. Malam tadi kami kajian di mana di Pelehari, Pak, di Pelehari. Ada jemaah yang berbisik, Ustadz. Ada tetangga yang ikut ziarah katanya. Ikut ziarah ke kuburan tertentu. Dia akan menceritakan kuburan siapa. Rombongan ibu-ibu yang dibawa oleh seorang ustadz ini ziarah sampai ke kubur Sidin. Maka apa kata ustadznya? Ibu-ibu semua mendekat. Lapor lawan Sidin, tempulu parak lawan Sidin. Laporkan lawan Sidin apa yang pian kehendaki. Sidin akan kabulkan. Ini Pak, dari ustadznya yang menggiring kepada pengikutnya, kepada paham, mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini, ayo bepadah lawan sidin baik-baik. Bepadah lawan sidin bujur-bujur. Ulun perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tercipta kemusyrikan yang kadada ampunnya sama sekali. Jemaah sekalian, sedikit tentang itu. Jika ini terjadi kepada seseorang, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallah illa bil haqqi, dan tidak melakukan pertumpahan darah kecuali dengan benar. Wala yaznun, dan tidak melakukan perzinahan. 3 dosa besar ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa asam. Jika melakukan 3 dosa besar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan didha'af lahumul azab. Allah akan melipat gandakan siksanya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal dalam kehinaan. Lihat ayat berikutnya. Illa man taba, persis poin kajian kita. Kecualinya mau bertaubat, kecuali mau meminta ampun, wa amana, dan beriman, wa amila amalan solihah, dan melakukan amal soleh. Apa kata Allah? Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Ta'ala akan menggantikan keburukan mereka itu dengan kebaikan yang banyak. Luar biasa Tuhan kita, Bapak-Bapak. Allah mengampuni segala permohonan ampun dan taubat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.